Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Qala aidan fi suratil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, qadarullah kita dapat melaksanakan ibadah Jum'ah sebagai kewajiban umat muslim atau mukmin. Mudah-mudahan Allah selalu mencucurkan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan syafaat beliau sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah tidak melihat atribut dunia, sejauh mana ia takwa Allah muliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surat Al-Asr Allah berfirman wal asri, artinya demi waktu. Dalam bahasa Arab waw di sini waw qasam, sumpah Allah dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah terhadap ciptaannya waktu? Supaya manusia merenungi kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu kemarin, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Padahal hadirin rahimakumullah, waktu tidak berubah. Satu hari tetap 24 jam, 1 jam tetap 60 menit, 1 menit tetap 60 detik, 1 minggu tetap 7 hari. Siang, malam, pagi, petang, yang berubah adalah ada yang ada di diri kita. Yaitu yang tadinya rambutnya hitam menjadi putih, gigi yang tadinya utuh sudah mulai runtuh, kulit yang tadinya kencang sudah mulai keriput, dan bergulirlah kejadian-kejadian berpasangan. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami menciptakannya berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat kebesaran Allah. Jadi di dunia memang satu pasang. Segala sesuatu Allah ciptakan satu pasang. Ada orang-orang kaya, ada orang miskin, ada orang tinggi, orang pendek, orang putih, hitam, rambutnya ikal, lurus, itu satu pasang. Dan terjadi juga kehidupan kematian. Ada senda gurau, ada bermain-main. Itulah di dunia. Yang Allah gambarkan dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahum razinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Kama sali goisin ajabal kufaru nabatuh summa yahiju fatarahu musfaron summa yakunu hutama. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia laibun walahun wazinatun, permainan, sendah gurau, perhiasan, watafahurum bainakum, kemudian bermegah-megahan di antara kalian, watakasurum fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan anak, dengan harta, anak saya gini-gini, harta saya. Kamatsali goisin ajabal kufar, sebagaimana air hujan yang menakjubkan para petani dengan pertumbuhannya. Summa yakunu, summa yahiju,
kemudian mengering, fatarahu musfaron, kemudian kau akan melihatnya menguning, summa yakunu hutoma, ujung-ujungnya rusak. Artinya apapun yang terjadi di dunia ujung-ujungnya rusak. Orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, semuanya rusak. Artinya semuanya akan mati. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat ada siksa yang sangat besar yang menjadikan dunia seperti yang tadi. Tetapi kalau menjadikan dunia sebagai ladang akhirat, ada ampunan Allah dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata Ustaz. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang, ya. Kadang-kadang kita punya duit, kadang-kadang enggak. Selalu begitu. Tidak ada yang kekal kecuali di akhirat. Dan ujung-ujungnya mati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah faman juzihu 'alan nar wa udhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Setiap kalian, setiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian nanti di yaumul qiyamah. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah menang, sungguh dia telah bahagia. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang lain, memang di dunia diuji. Satu pasangan juga, ada baik, ada buruk. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatau wa ilaina turja'un. Dan setiap jiwa akan merasakan kematian, kami menguji dengan kebaikan dan keburukan. Sebagai ujian, kepada kamilah kalian dikembalikan. Jadi ujung-ujungnya hadirin rahimakumullah, kita itu mati. Cuman yang pertanyaan, kita itu mati dalam keadaan apa? Semua orang pasti mati, cuman keadaannya apa? Keadaannya adalah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Keadaannya malaikat rahmat yang datang ketika menjemput kita atau malaikat laknat? Karena banyak orang-orang yang matinya sama. Saya sering memandikan, ada orang sama orang kaya, yang satu rajin ibadah, yang satu lagi enggak, matinya jatuh di WC. Ya, ini kejadiannya sama di WC tapi waktu yang berbeda. Yang satu tersenyum, yang satu pikasieun, sampai kotor badannya dan sebagainya. Nah sama hadirin rahimakumullah, seperti peristiwa di Gaza, ada orang-orang yang mati terbunuh syahid, dia tersenyum bau wangi, tapi Israel bahkan sampai masa najaknya itu menakutkan. Ini siluman atau apa? Sampai bau busuk. Berarti matinya sama, cuman keadaannya berbeda. Makanya bagaimana kita sebagai orang Islam, Allah menginginkan kita mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Kenapa? Ketika kita mati dalam keadaan Islam, Allah ridho, engkau ridho, digambarkan dalam surat Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei nafsu yang tenang, aku ridho, engkau ridho, kembali kepada Rabbmu, masuk ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tapi ada orang yang mati dalam keadaan kekufuran. Saya dulu waktu kuliah pernah di Sabili atau apa PR, itu ada 2 kejadian. Jadi ada polisi Pantura, di sana ada orang yang tabrakan, anak muda, ternyata yang keluar dari mulutnya apa? Nyanyian dulu teh Isdariah atau apa-apanya dong, sampai meninggal ngeri. Ternyata dia pemusik. Ada juga 2 minggu lagi, ada seorang bapak-bapak bannya kempes, kemudian ketika itu memperbaikinya, langsung ada kendaraan menyenggolnya, dia mati, yang keluar adalah Quran. Ternyata ketika diselidiki bagasinya bingkisan-bingkisan untuk ke anak yatim piatu. Ini satu gambaran. Makanya ketika kita mati dalam keadaan apa? Ketika mati dalam keadaan kufur, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain.
khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab walahum adabun yungsarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mati dalam kekufuran. Mereka mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul adabu walahum yungdarun. Bagi mereka siksa yang sangat pedih dan mereka tidak ditolong. Jadi hadirin rahimakumullah, semua itu akan mati. Ini terjadi setelah apa? Kematian. Ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniya. Aduh, ini terjadi kematian, tidak berguna hartaku, pangkat jabatanku rusak. Maka yang perlu kita usahakan, apalagi usia-usia sudah di atas 40-50, tapi yang namanya usia itu bukan karena diurut ya, tapi dicabut. Ada saya punya jamaah, usianya ketika itu 70 ke atas, dia punya adik ya, adiknya itu 11 tahun stroke. Coba Pak Ustadz doakanlah, cari ayat-ayat tentang kematian, saya kumpulkan. Begitu didoakan, ya bersama jamaah dia lebih dulu meninggal. Makanya hadirin rahimakumullah, perlu kita mempersiapkan diri, belum ada jaminan kita itu akan 2004 itu sampai 2005, ya, nggak ada jaminan. Maka perlu kita mengusahakan supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada usaha yang pertama adalah selalu menghisab diri. Apalagi sekarang banyak aib-aib orang dikemukakan ya, zaman pemilu dan sebagainya. Udah, hisab diri, karena yang tahu kelemahan dan kekurangan diri. Maka ada pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Yang kedua, yang tahu kelebihan dan kekurangan adalah diri kita, maka perbaiki diri. Dengan bahasa Islam itu taubat kembali kepada Allah. Dan ketika taubat jangan ditunda-tunda. Al-Quran mengatakan, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan raih surga. Jadi harus bersegera. Ulah diengke-engke, tobatnya bisi kaburu jadi bangke. Ulah di nanti bisi kaburu mati, ulah di kapan-kapan bisi kaburu dibungkus kulawan kapan. Disegerakan kata Al-Quran. Sampai dalam surat Al-Hadid, wasabiku ila magfiratin, berlomba terhadap ampunan Allah. Kemudian raih surga. Jangan dinanti-nanti hadirin, yang namanya umur kita tidak tahu. Bisa jadi, saya pernah menyaksikan sekali, duhur masih ada, isanya sudah enggak ada, padahal jag-jag walingkas. Nah makanya bertobatlah dulu, 2003 banyak lupa, sekarang banyak ingat. Ya. Dulu jarang mengikuti kajian, sekarang banyak kajian, itu tandanya tobat. Dan insya Allah ketika tobat dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa yukaffiru ankum sayiatikum ilal akhir. Ya orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, berteman hati-hati nih. Jangan berteman pilih-pilih sekarang itu. Kenapa? Teman itu, kalau kata Rasul, orang itu tergantung kepada temannya. Seperti begini hadirin rahimakumullah. Ketika ada saja orang nggak pernah ngerokok ya. Kemudian dia duduk 1 jam, pas bawa pendatang, seperti saya punya anak ngerokoknya. Enggak Pak, ternyata teman-teman yang ngerokok. Nah itu. Atau ada orang diam di tukang asin, dia duduk 1 jam 2 jam. Ketika pulang asinnya kecium lah. Makanya Quran mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Wala tu'ti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabau hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir, bersabarlah engkau Muhammad, sebenarnya untuk kita ya, bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah pagi dan petang karena mengharapkan ridho Allah. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kedua matamu berpaling daripada mereka. Turidu zinatal hayatad dunya, karena menginginkan hiasan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabu hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kau gaul campur bersama orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada peringatan kami. Wa kana amruhu furuta, karena urusannya adalah sia-sia.
Kemudian hadirin rahimakumullah, yang keempat, pelajari Al-Quran. Karena apa? Dalam Al-Quran surat Muhammad, afala tadabbarul Qur'ana am ala qulubihin aqfaluha. Apakah engkau tidak mentadabur Quran? Atau hati kalian tertutup? Ada tilawah, ada tadabur. Kata Imam Ali, nanti di akhir zaman banyak orang-orang hafal Quran, tetapi Quran diinjaknya. Atau banyak orang hafal Quran, belum sampai ke kerongkongannya. Kenapa? Mereka hanya hafal saja, tidak tadabur. Bahkan ada tahun berapa boarding school, ya ternyata si ustadznya makan santrinya. Naudzubillah. Padahal katanya pesantren hafal Quran. Hati-hati, karena ketika kita mentadaburi Quran, belajar betul Quran, isi makna, memahami, menghayati, Allah akan sucikan kita. Sebagaimana Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul di antara kalian untuk membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, maka aku akan mensucikan kalian. Wa yu'allimul kitaba, Allah akan mengajarkan kitabnya, terjadilah hikmah. Kalau sudah hikmah, bicaranya hikmah dengan Al-Qur'an, penglihatannya hikmah dengan Al-Quran, pemikirannya juga hikmah dengan Al-Quran. Maka pelajari Quran. Allah berikan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah akan mengajarkan ilmu yang kita tidak ketahui. Kata para ulama, kalau ingin ilmu para nabi, belajarlah Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian yang kelima, hadirin rahimakumullah, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Memang hadirin rahimakumullah, ma asaba min musibatin fil adi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja yang menimpa kepada kalian dan apa saja yang menimpa di bumi ini kecuali telah ditetapkan di dalam Lauh Mahfuz. An-nabraha kami yang menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah. Tidak semata-mata Allah ciptakan surga dan neraka, pasti ada nu geusieunana. Makanya wa kullu shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Tapi walaupun di dalam hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadirul khalqi qabla ahyalqas samawati wal ard fi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir-takdir manusia sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tetapi walaupun Allah telah menetapkan, bisa saja kalau Allah mengubahnya keinginan sesuai dengan kehendak Allah. Seperti misalnya Masjid Darussalam ini dulu sebelum dibangun dirancang dulu kan, bangunannya di sini, WC-nya di sini, tetapi bisa saja dirubah kalau banyak permintaan. Maka harus banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila bertanya hambaku tentangku, katakanlah dekat, dan aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Kalau Allah mengatakan mengabulkan, pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Cuman pengabulannya tergantung Allah. Bisa jadi dikabul, cerita kene bisa jadi ditunda, atau takdir-takdir yang buruk diubah menjadi takdir yang baik. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan supaya kita banyak berdoa, ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai yang membulak-balikan hati, tetapkan hati dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Jangan kita repot dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Wah, begini, bagaimana presidennya gini, udah ditetapkan oleh Allah, berdoa saja ya. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Kenapa? Dalam hadis riwayat Hakim terakhir nih, dari Hakim an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakni hadrun min qadarin. Tidak berguna ketakutan tentang ketentuan Allah. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dan doa itu sangat bermanfaat tentang takdir yang telah turun atau sebelum turun. Karena sesungguhnya wa innal bala la yanzilu. Kata Rasul, sesungguhnya bala itu pasti terjadi.
Dajjal pasti terjadi, kiamat pasti terjadi, Yajud Majud keluar pasti terjadi. Maka dihalau sampai dengan doa berbenturan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan hadirin, sebenarnya banyak kiat-kiat supaya kita husnul khotimah. Mudah-mudahan mari kita usahakan mengintrospeksi diri, perbaiki diri, baca Al-Quran, berteman dengan yang baik, dan tingkatkan ketakwaan, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farijan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma taqabbal minnahum syuhada. Allahumma asfi minhum marda wal jarha. Allahumma kullahum wa la takun alaihim la haula lahum wa la quwata illa bik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fadil masjidal aqsa minal yahud bil haqidin. Allahumma aidil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma tahhir masjidal aqsa minal yahudi gosibin ya qawiyyu ya matin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munzilil kitab mujriyas sahab hazimil ahzab sari'ul hisab ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Allah, ihzimil yahuda wa jahdilhum ya qawiyyu ya matin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas solihin rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.